tempat belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam di YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Yuk kita belajar IPA bareng-bareng sambil membawa buku jika kalian ingin menghafal. Buka bab 1 jilid 2 IPA SMP kurikulum 13. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan nonton ini atau belajar ini, jangan lupa subscribe, juga like, share kepada kawan ya, dan nyalakan loncengnya bila kami mengupload video baru, kalian akan mendapat informasi. Selanjutnya, YouTube ini juga kami tampilkan di Facebook, Twitter, juga Instagram. Begitu ya anak-anakku sekalian. Tempat belajar IPA kelas 8 bab 1. Saat ini kami akan memberikan ya materi ajar mengenai hukum Newton pertama. Ya. Jadi hukum Newton pertama. Newton adalah nama ilmuwan fisika ya atau ilmuwan IPA yang benar-benar sangat peduli tentang alam, sehingga dia sering menemukan ilmu-ilmu baru di dalam ilmu pengetahuan alam. Newton ya telah menemukan beberapa ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia. Yuk kita pelajari mengenai hukum Newton. Hukum Newton yang pertama. Nah, ya. Jadi kita awali dengan pelajaran hukum Newton yang pertama. Saya tampilkan ya sebuah aksi manusia yang loncat di atas kereta ya yang sedang berjalan. Coba ya, kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang. Artinya, kamu sering ya, mungkin bagi orang kota sering kamu naik kendaraan mobil ya. Kamu dengan duduk manis ya atau sambil bercanda memandang keluar ya. Nah, mobil tersebut melaju dengan kencang ya. Melaju dengan kencang. Bisa ya saat ini kamu ingat-ingat pada waktu kamu sedang berada di dalam kendaraan mobil. Sedang asiknya kamu duduk di dalam mobil, tiba-tiba mobil direm mendadak. Ya. Nah, jadi pada waktu kamu duduk, tahu-tahu Pak supir itu melihat apa di depan yang harus direm. Nah, jadi dia mendadak mengerem. Nah, apa yang akan terjadi pada badan kamu? Nah, itu ya. Apa yang akan terjadi pada badan kamu ya, sedang duduk asik, tahu-tahu mobil direm, gitu ya. Pastilah kamu pernah mengalami ya, begitu ya. Nah, hal itu saya contohkan di layar kaca ini. Nih contoh ya. Badan kamu akan terhentak
kemungkinan ke belakang atau ke depan. Gitu ya. Jadi kamu akan mungkin loncat ke depan atau kamu akan terhentak ke belakang. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Mengapa gitu ya kejadian itu terjadi, ya? Atau bisa juga mengilustrasikan pada waktu kamu naik motor boncengan, ya. Kamu dibonceng, tahu-tahu temanmu yang mengendarai motor itu ngerem mendadak. Otomatis badan kamu itu akan mendorong temanmu yang sedang mengendarai motor. Nah, hal ini juga kenapa terjadi seperti itu, ya? Mengapa pada saat berada di dalam mobil kamu perlu mengenakan sabuk pengaman? Ya, jadi atas kejadian tadi, maka dianjurkan kita berada di dalam mobil itu menggunakan sabuk pengaman. Untuk apa? Nah, yang dikhawatirkan tadi kamu adalah pada waktu Pak supir mengendarai lalu mendadak mengerem, ya, supaya kamu tidak terhentak ke depan, ya, maka dengan adanya sabuk pengaman kamu akan terjaga, gitu ya. Tahukah kamu bahwa fenomena tersebut dipelajari oleh para ahli, gitu ya. Nah, kejadian-kejadian itu para ahli maka terciptalah, ya, ya, alat yang dinamakan sabuk pengaman. Nah, ini bisa ditiru oleh kalian, ya. Bagaimana kalau kamu punya hal-hal yang baru? Nah, bisa kamu menciptakan hal-hal yang sederhana seperti sabuk pengaman. Apakah sabuk pengaman itu adalah suatu hal teknologi yang begitu rumit? Oh, tidak, ya. Semua tukang jahit pasti bisa membuatnya. Tinggal kalian, ya, memiliki ide-ide baru untuk menciptakan dari ilmu-ilmu fisika. Gitu ya. Untuk memahaminya, marilah kita lakukan kegiatan berikut ini. Apakah kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas, ya, saat kertas ditarik dengan hentakan yang cepat secara horizontal? Nah, jika gelas di atas lemari ini seperti pada gambar, ya, ini kan bukan kertas, ini taplak, ya. Jadi kalau taplaknya ini, ya, jangan sebesar ini, umpamanya kita perkecil gitu ya. Lalu kita tarik dengan cepat, ya. Nah, bisa kamu buktikan di rumah. Tapi hentakannya itu secara horizontal. Kira-kira apa yang akan terjadi menurut kamu? Ya. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah. Jadi, simpan gelas di atas meja, lalu beri, ya, alas sebuah kertas atau kain yang halus. Isi air gelas itu, ya, baru kamu tarik kain atau kertas itu secara cepat atau dihentak secara cepat. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jika kamu menemukan hal demikian, berarti hasil percobaan tersebut membuktikan. Nah, gitu ya, membuktikan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap. Jadi benda-benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan
keadaan diam atau geraknya. Artinya begini. Jadi kalau kita sedang diam, ya, kalau kita sedang diam, kecenderungan kita itu untuk tetap mempertahankan diamnya. Ya. Tetapi kalau kita sedang bergerak atau berlari, maka kita kecenderungan untuk mempertahankan geraknya. Begitu ya. Nah, kita ambil contoh. Coba kamu lari dengan cepat, lalu kamu berhenti seketika. Apakah kamu bisa? Bisa kalian praktekkan di rumah kamu. Yang disebut inersia atau kelembaman benda, ya. Jadi itulah yang dinamakan inersia atau kelembaman benda. Contoh lain, saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Nah, ini kita ulangi coba. Karena banyak kejadian-kejadian pada waktu kita berada di dalam kendaraan, ya. Nah, yang kamu tidak sadar, seharusnya kamu sambil belajar kondisi kita pada waktu berada di dalam kendaraan, gitu ya. Kemudian sopir tiba-tiba mengerem. Ini juga menunjukkan inersia benda. Jadi, kenapa ya kita terhentak ke depan? Nah, ini karena kita itu sedang bergerak sebenarnya. Jadi kita walaupun di dalam mobil, ya, itu sebenarnya kita bergerak. Bila mobil itu berusaha untuk berhenti, maka kita selalu ingin bergerak, ya, gitu. Sehingga kita terhentak ke depan, begitu, ya. Nah, badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan gerakan ke depan kamu. Ya. Jadi kamu terhentak ke depan itu karena kamu sedang bergerak ke depan pada waktu mobil berusaha untuk berhenti. Begitu ceritanya, ya. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah, maka terciptalah yang dinamakan sabuk pengaman yang dipasang pada kendaraan bermotor, khususnya pada kendaraan mobil. Begitu. Jadi terciptanya sabuk pengaman itu karena adanya proses atau kejadian inersia pada waktu kita sedang berada di dalam kendaraan. Begitu ya. Secara umum, Newton merumuskan sifat inersia benda ke dalam rumusan yang dinamakan hukum Newton pertama. Nah, jadi atas kejadian-kejadian itu, maka Mr. Newton menciptakanlah suatu hukum Newton pertama. Tuh, begitu ya. Jadi hal-hal pengalaman seperti itulah maka Newton, ya, mengadakan penelitian. Penelitian inilah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kejadian-kejadian ini, ya, hukum Newton yang pertama ini banyak dimanfaatkan oleh para ilmuwan, para teknokrat untuk menciptakan alat-alat baru, ya, alat-alat teknologi baru untuk
kemaslahatan umat manusia di masa kini. Ya. Yang menyatakan hukum Newton pertama nih, yang menyatakan bahwa benda yang mengalami resultan gaya bernilai 0 akan tetap diam, atau dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu hukum Newton yang pertama, ya. Ingat, hukum Newton bunyinya yang menyatakan bahwa benda yang mengalami resultan gaya bernilai 0 akan tetap diam, atau yang sedang bergerak itu akan tetap bergerak lurus beraturan. Itulah yang bisa saya utarakan dalam YouTube saat ini, ya, pada channel Soli Supriyadi, khusus tentang pembelajaran IPA tingkat SMP kelas 8. Jangan lupa subscribe, ya, dan like juga. Kembali loncengnya mohon dipijit, ya, ditekan supaya materi-materi ajar IPA selanjutnya begitu kami upload, kalian akan mendapatkan informasi. Sekian, terima kasih.